kita dengarkan daripada tausiah atau ceramah yang kedua daripada Habib Ali Ridwan bin Ahmad bin Yahya. Ali Fatihullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bin'amatihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tubsamun nafahat wa tughfaru dhunubul khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad, salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Kiai Haji Amir Hamzah, Kiai Haji Dzulkifli sebagai sahibul bait, kemudian Kiai Haji Agus Subhan, Kiai Mukhlis, Kiai Syihabuddin, Kiai Aswandi Hamim, Habib Luqman Al-Idrus, para habaib, para kiai, para sepuh, para orang tua dan semua yang mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu, tapi kita semua di sini punya harapan sama, nama-nama kita dikenalnya di hadapan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mau atau tidak? Para pemburu cinta Nabi, yang dicari adalah perhatian dari Nabi. Kalau sudah punya ikatan kuat dan sambungan yang hebat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini akan dipilih sebagai pewaris Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita hadir di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tahu keadaan kita umatnya. Karena lisan mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tu'radu alayya a'malu ummati. Diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Ini kayak begini nih. Dilihatin. Maka beruntung orang-orang ketika dilihat, dipandang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang bersih, qalbun salim, dengan hati yang bercahaya, maka orang itu menjadi sumber pandangan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita kumpul di sini dengan acara memuliakan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu cerita di dalam kitab namanya Subulul Huda war Rasyad. Ini di dalam sirah Khairul Ibad. Sirah dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa belas jilid. Di situ ada dinukil satu cerita tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ada seorang soleh pada saat itu, di dalam kitab itu dijelaskan orang soleh ini mimpi berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam mimpinya orang ini bertanya, wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu apa yang dilakukan oleh para ulama di dalam merayakan hari kelahiranmu? Jadi yang kayak begini nih, ini hebatnya Ahlussunnah. Bukan bicara tentang dalil saja. Kalau dalilnya kita udah segudang dalil. Bicara tentang bolehnya maulid, segudang dalil, nggak kurang. Makanya dari dulu yang nentang-nentang maulid, paling dia cuma bilang bid'ah, nggak ada di zaman Rasul, nggak laku. Mukanya aja juga bid'ah. Betul. Segudang dalil, ulama-ulama kita, pakar-pakarnya cukup orang-orang bisa paham bahwasanya yang mendukung maulid banyak daripada kalangan ulama, diantaranya Imam Zahabi, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar. Ini imam-imam kelas dunia.
Cukup kita pahamin, beliau ahli hadis, beliau ahli tafsir dan lain-lainnya. Kelasnya kelas dunia. Mereka para ulama yang membolehkan maulid. Itu dia dari sisi dalil yang zahir. Tapi antiknya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada orang-orang khusus yang mana sifat mereka adalah hati mereka penuh kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka lakukan hanyalah untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia tidak peduli kepada dirinya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifat daripada para sahabat, sifat daripada orang-orang mukmin, mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun mereka dalam keadaan membutuhkan. Ada di zaman sahabat. Ini diceritakan dalam cerita ayat tentang ayat ini nih ya, tentang berkaitan maksudnya. Ada seorang sahabat pada saat itu berperang, janji setia, merdeka atau mati. Pokoknya kalau nggak menang, mati. Akhirnya Allah berikan mereka kemenangan. Allah berikan mereka kemenangan ketika sudah menang, mau meninggal dunia, beliau dalam keadaan sakaratul maut. Dalam keadaan sakaratul maut, dikasih minum, dia minta minum aus, dikasih minum, belum diminum, sahabat yang satunya sudah teriak aus, dikasih sahabat yang satunya. Ini beliau lagi dalam keadaan aus, mau minum, mau meninggal dunia, dikasih sahabat satunya. Satunya lagi dengar pas lagi mau minum, sahabat yang ketiga bilang aus, dikasih lagi yang ketiga. Sampai sahabat yang ketujuh balik lagi ke beliau mau minum, sudah dimuliakan mati syahid. Itu dalam keadaan sahabat begitu dulu. Siapa tuh beliau? Tahu? Ikrimah namanya. Kenal gak Ikrimah? Ada satu sahabat namanya Ikrimah. Mungkin kita jarang dengar, tapi kalau bapaknya kita dengar. Siapa Ikrimah? Ikrimah bin Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Ada di sini. Kalau punya anak namain Abu Jahal, mau? Gak ada. Semuanya tahu. Tapi subhanallah, anaknya taubat, Islamnya bagus, luar biasa, mimpin peperangan, meninggal dalam keadaan bukan sekedar beliau syahid, tapi lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Inilah Islam, dibentuk oleh Islam. Itu kalau antara kita mendahulukan orang lain itu bagus. Apalagi seorang yang dipilih oleh Allah lebih mendahulukan Sayyidina Muhammad. Apa-apa untuk Nabi Muhammad. Dia korbankan diri dia. Dia tidak peduli dengan letihnya keadaan. Dia tidak peduli dengan fitnah yang ada. Yang diinginkan adalah senyum dari Sayyidina Muhammad. Jadi hadirin, ini majelis maulid kayak begini nih bukan sembarang ini. Ini majelis kayak begini nih, majelis yang membuka hubungan kepada Rasulullah. Ambil kesempatan, buka hubungan baik. Ini umat nggak bakal bangkit, nggak bakal bangun. Keadaannya terus keterpurukan, jalan terus begini keadaannya kalau nggak pernah punya sambungan hati kepada Sayyidina Muhammad. Makanya kebangkitan umat ini dari kayak begini. Dulu salah satu ada terjadi mau perang salib. Salah satu ulama dulu mencegah, jangan, belum saatnya. Disuruh dulu mereka terus baca burdah, baca terus sampai mereka terinspirasi bagaimana para sahabat, bagaimana Rasul SAW, baru diizinkan untuk berjuang, kemudian baru Allah kasih kemenangan. Kenapa? Nih kehebatan daripada majelis-majelis yang mengikatkan hati kepada Sayyidina Muhammad. Kan kita pengen nih pulang dari sini, keluar dari sini, hati kita sudah bisa ada ikatan kepada Rasul SAW. Jadi kembali lagi kepada cerita yang saya katakan tadi. Ini ulama nanya, wahai Rasul SAW, itu gimana yang dilakukan oleh para ulama tentang maulid Nabi Muhammad SAW? Dan ini kelebihan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak bocoran. Sekedar dalil, banyak dalil, tapi yang lebih hebat kita punya ulama khusus. Ya, ini banyak ini kayak begini. Kenapa? Karena beliau SAW juga mengabarkan bahwasanya dhahabatin nubuwah wa baqiyatil mubasyirat. Zaman kenabian selesai, tapi pemberi kabar gembira terus masih ada. Orang yang membuka hubungan baik, hati istimewa, punya sambungan kepada Rasul SAW, maka dari lisan-lisan mereka bocoran tentang keadaan umat. Kalau saya mau ceritain banyak kejadian-kejadian. Akhirnya ini orang
dapat bertanya kepada Rasul SAW, maka beliau tanya, apa tujuannya? Jawabannya, ya tujuannya karena cinta kepadamu. Karena cinta kepadamu. Maka di dalam mimpi itu, di kitab itu dijelaskan, beliau Rasul SAW mengucapkan satu ucapan yang istimewa, man fariha bina farihna bihi. Siapa orang yang gembira kepadaku, maka aku pun bergembira kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita kumpul nih, kita lagi gembira nih dengan Rasul, artinya beliau juga gembira dengan kita. Kualitas gembira kita di bawah, tapi kalau udah Rasul yang gembira itu kualitasnya tinggi, nggak bisa disaingin. Masya Allah. Walaupun ini tentunya bukan riwayat hadis, tapi nasta'nis bih, kita gembira. Banyak ulama-ulama kayak gini. Ya maaf, kadang juga ada dai yang mungkin dia salah ngucap ini hadis Rasul SAW. Tentunya kalau bicara hadis perlu sanad. Ya perlu sanad. Ini khabar yang seperti ini daripada mubasyirat, kayak tadi kabar gembira. Walaupun kita tidak berbicara tentang dijadikan dalil, tapi ini cukup untuk menghibur para pencinta, para orang-orang yang yakin tentang baginda Rasul SAW. Hadirin dan hadirat, tujuan pembicaraan bukan panjang atau pendeknya, tapi kita minta kepada Allah, ya Rabb, biar nyerap ke dalam hati. Biar dididik, dibentuk kita ini, diarahkan. Biar dalam hidup kita nih, kita tanya setiap hari, Rasulullah pengen apa? Ayo kita lakukan. Ayo girangin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman-zaman yang seperti ini sudah banyak keluar daripada jalur. Maka adanya peringatan Maulid seperti ini, ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita dengan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan hati kita dengan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan semangat kita dengan semangat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini majelis yang menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali wajah-wajah kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan keberkahan di dalam pondok pesantren ini. Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat. Allah Subhanahu wa taala jadikan santrinya santri-santri yang terus mewariskan daripada warisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kesehatan kepada kiai kita, Kiai Dzulkiflinya, diberikan sehat afiat untuk diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan dan kegigihan di dalam menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sekian. Wa afdal ma qultu wa anna nabiyina min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ja'al jam'ana jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa man ma'ana wa man ma'ana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma nawwir qulubana wastur uyubana wakshif kurubana birahmatika ya arhamar rahimin wa habib qulubana ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.